Halo, saya Ernesto, saya Pandit Tarkam. Di hari Jumat berkah tentunya, kita berharap kebaikan dan saya sambil makan alpukat. Karena kemarin sempat mengkonsumsi obat warna hijau ini, karena asam lambung saya naik. Tenang, tapi bukan karena timnas ataupun pemilihan presiden, tapi memang karena telat makan dan karena kebanyakan makan sambal. Saya tidak bahas itu karena saya bukan dokter ataupun orang yang sedang diet. Saya akan membahas prediksi Indonesia di Piala Asia 2023. Check this out. Terima kasih. Sambil makan alpukat ya, karena memang katanya buah ini cukup bagus untuk GERD ataupun pemilik penyakit atau sakit asam lambung. Enak sekali. Alpukat dari Jumat. Tapi bukan itu yang saya bahas. Seperti saya katakan tadi, saya akan bahas Indonesia di Piala Asia 2023. Ini kita lolos setelah terakhir kita tampil di Piala Asia 2011. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 2011. Berarti 2011 dikurangi 2023. 2007. 2011 kita nggak lolos. 2007 ya 14 tahun yang lalu ya kita hampir 15 tahun kita tidak lolos. Atau kalau itu kan saya salah dikoreksi ya. Saya lama nggak belajar matematika. Yang pasti kita akan memulai perjuangan di tanggal 15 lawan Irak. Menarik tau, lawan Irak. Lawan Irak itu tentunya pasti orang langsung berpikir kepada, wah ini kita kalah besar nih, kalau kita sebelumnya kalah 1-5 di Basra di kualifikasi Piala Dunia gitu. Kalau saya kok punya pandangan yang lain ya. Kenapa? Karena Indonesia tentunya persiapannya berbeda dengan sebelumnya. Walaupun kita selama persiapan 3 kali uji coba kita itu kalah 4-0, 1-2, terus kalah 0-5, lawan 2 kali lawan Libya kalah, sekali lawan Iran kalah. Bahkan kekalahan lawan Iran itu beberapa hari sebelum pertandingan pertama Senin tanggal 15 Januari 2021 30 WIB. Jadi beberapa hari sekitar 7 hari atau 8 hari sebelum sekitar 6 hari atau sekitar seminggu sebelum pertandingan lawan Iran kita dikalahkan Irak. Tapi jadi inget dong perang Iran dan Irak. Enggak. Nah, balik lagi ke lawan Irak. Saya tidak akan membahas detail teknik karena itu saya bukan pandit yang seperti pandit-pandit itu, karena saya Pandit Tarkam, jadi ilmu saya nggak terlalu tinggi gitu. Saya cuma akan sedikit review aja bahwa kita itu bertemu dengan Irak sudah 8 kali dari tahun 1968 di Praolimpiade waktu itu, dan kita menang. Pertemuan pertama kita menang 8-6 menang, lalu kita sekali seri dan kita 6 kalah. Saya tidak akan membahas jauh dari 8 pertandingan itu semua karena menurut saya nggak ada relevansinya dengan sekarang. Sejarah ya kita menang, tapi sepak bola berkembang gitu. Saya cuma akan menilai dari 2 pertandingan terakhir, terutama pertandingan terakhir Indonesia. Ya, Indonesia kan 2 pertemuan terakhir bertemu Irak itu di 2013 dan 2023. Jadi rentang waktunya hampir 1 dekade. Jadi perubahan pemainnya pun juga sangat signifikan karena 2013 kalau tidak salah pelatihnya masih antara Benny dulu atau Alfred Riedel waktu itu. Jadi setelah itu Alfred Riedel udah ganti ke Peter Huistra 2015, balik lagi ke Alfred Riedel. Terus dari Alfred Riedel ke Luis Mia, terus Simon McManamy, terus sekarang Sintayong gitu. Jadi permainnya juga berganti-ganti. 2013 yang masih memperkuat timnas sekarang seharusnya mungkin Fahrudin ya, tapi Fahrudin memang tidak dipanggil oleh Sintayong. Salah satu pemain yang memang sebenarnya
cukup dipuji loyalitasnya oleh Sinteyong, tapi memang kalah bersaing dengan back-back tengah lainnya, Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho serta Wahyu Prasetyo. Yang pasti 2 pertandingan terakhir Indonesia lawan Irak itu tanggal 19 November 2013 itu kita kalah 0-2, dan itu pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2015 kita kalah waktu itu. Terus di 16 November 2023 yang paling baru kita kalah 1-5 di Basra, itu kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, lawan Irak nanti tanggal 15 Januari jam 9 atau setengah 10 malam, skornya berapa kira-kira? Prediksi saya sih kalaupun kita kalah, kita kalah tipis. Kita paling kalah dengan selisih 2 atau 1 lah. Tapi saya punya prediksi lain bahwa kita bisa menahan imbang Irak. Kalau menang sih agak berat ya gitu. Itu lawan Irak. Selanjutnya saya nggak usah banyak-banyak ya. Selanjutnya lawan Vietnam di pertandingan kedua. Lawan Vietnam lawan Indonesia Jumat 19 Januari jam 21.30 atau jam 9.30, setengah 10 malam juga di hari Jumat 19 Januari. Nah, lawan Vietnam kita itu sudah bertemu sekitar 27 kali dari tahun 60-an lah ya, 70-an mungkin ya. Kita udah bertemu 26 kali 27 kali. 8 kali kita menang, 8 kali kita juga kalah, dan 11 pertandingan imbang. Nah, saya tidak akan bahas 27 pertandingan itu karena menurut saya tidak terlalu relevan. Saya membahas dari, kalau tadi Irak dari 2013, kita ketemu terakhir 2013. Nah, ini maju dikit, kita dari 2014. Jadi ada 10 match pertandingan dari 2014 Indonesia lawan Vietnam maupun sebaliknya. Baik itu di international friendly, ada di Piala AFF, ada di kualifikasi Piala Dunia, lalu di Piala AFF lagi gitu. Jadi kita bertemu sekitar 10 kali, bertemu 10 kali dari 2014 sampai 2023. Dan hasilnya kebanyakan memang seri. Jadi serinya 5 kali, Indonesia hanya menang sekali, dan Indonesia kalah 4 kali. Artinya rekornya nggak bagus juga gitu lawan Vietnam gitu. Nah, kekalahan Indonesia itu tidak hanya sekedar ketika Indonesia ketika Vietnam dilatih Park Hang-seo ya. Jadi 2000 terakhir pertama kita kalah dalam 10 pertandingan terakhir ini, kita kalah di 2016 8 November di friendly match, kita kalah 3-2. Waktu itu Vietnam masih punya Lee Chong Vin striker Bambang Pamungkasnya Vietnam lah, atau Kurniawannya Vietnam lah. Dia salah satu pemain yang cukup legend di sana setelah Lee Yun Duk, Lee Chong Vin. Nah, itu kita kalah 3-2 di sana di Maidin. Lalu kemenangan pertama kita dari 10 pertandingan terakhir itu Desember 2016 tanggal 3 kita menang 2-1. Itu kalau nggak salah mainnya di Sleman deh. Pertandingan Sleman uji coba. Itu setelah uji coba pertama setelah kita kena sanksi. Sebelumnya kita menang di lawan Malaysia di September kalau tidak salah di Solo. Di Solo, saya liputan di Solo. 2016-nya kita menjamu Vietnam di Sleman dan kita menang 2-1. Lalu pertemuan terakhir kita terjadi 9 Januari 2023, itu semifinal leg kedua Piala AFF 2023 dan kita kalah 2-0 di Hanoi. Di leg pertamanya kita imbang 0-0. Jadi bagaimana peluang Indonesia? Peluang Indonesia untuk menang ada. Bahkan saya bisa mengatakan Indonesia bisa menang atas Vietnam 50% lah. 60% lah gitu. Walaupun berat untuk menuju 70, tapi 65% oke lah kita bisa menang gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita punya persiapan yang cukup bagus juga, dan kita tahu Vietnam juga sebelum lawan Indonesia juga kalah di tanggal 9 lawan Kirgistan, kalah 1-2. Nah, Kirgistan sendiri
juga bukan tim yang hype gitu. Mereka kalah gitu di uji coba terbaru. Tapi sebenarnya itu bukan patokan banget. Tapi kenapa saya bisa bilang begitu? Saya ngomentari lebih ke Indonesianya ya, karena prediksi soal Vietnam itu video besok. Jadi besok ada video tentang Vietnam, Malaysia dan Thailand. Kita ngebahas peluang negara-negara ASEAN di Piala Asia 2023 ini. Di hari Jumat ini saya bikin Indonesia aja. Jadi kalau dari kacamata Indonesia, kenapa Indonesia bisa menang lawan Vietnam? Ini menjadi salah satu hal yang titik balik Indonesia. Memang penentuan, memang pertandingan pertama juga sangat menentukan, tapi pertandingan kedua ini juga penting dan Indonesia udah panas di pertandingan kedua dan 65% lah chance-nya untuk menang. Selamat berjuang. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini saya nggak mau panjang-panjang. Ngeri coy. Yang ketiga ini lawannya adalah Jepang, negara yang sedang on fire. Teman-teman semua tahu lah, penonton YouTube saya tahu lah. Mereka mengalahkan Jerman, mereka mengalahkan uji coba beberapa negara besar, mereka kalahkan semua. Dan terakhir mereka mengalahkan Thailand 5-0 di Tigers Cup di tanggal 1 Januari 2024. Mereka menang atas Thailand. Thailand salah satu lawan Indonesia yang cukup berat dan kalahkan 5-0 di Tokyo waktu itu. Pas tahun baru ya, 2024, tahun 2024. Nah, lawan Jepang kita itu sebenarnya catatan rekornya itu sudah bertemu sebanyak 15 kali. 15 kali itu. Nah, dan kita itu sudah pernah 5 kali mengalahkan Jepang. Tapi kita 8 kali kalah dari Jepang dan hanya 2 kali imbang pertandingan Indonesia-Jepang. Tetapi catatannya itu jauh karena sejak era 2000 bahkan era 90-an Indonesia itu tidak pernah lagi ketemu Jepang. Timnas Indonesia tidak pernah ketemu Jepang. Kita 3 kali lolos ke Piala Asia 2096, 2000, 2004 dan jadi tuan rumah 2007. Itu selalu ketemunya ras kuning, selalu Korea, seringnya Korea. Jadi ke Jepang itu nggak pernah ketemu. Dan dua pertemuan terakhir dari 15 pertemuan itu tahun 89. Bayangkan, dua-duanya di kualifikasi Piala Dunia 90. Jadi pemainnya masih Om Heri Keswanto, Ricky Yakobi, Bambang Rudiansyah gitu, udah pemain-pemain lama. Sekarang udah jadi kepala 6 kali pemain itu sekarang, dan memang jauh sekali kita lama terakhir. Dan di pertemuan terakhir kita 11 Juni 1989 di kualifikasi Piala Dunia 90 kita kalah 0-5. Sebelumnya di leg pertama 28 Mei 1989 kita imbang 0-0 di Jakarta. Nah, itu catatannya. Jadi lawan Jepang bukan saya mengartikan Indonesia, peluang menang ada walaupun sangat kecil. Tapi peluang kalah ya ada dan itu besar gitu. Tapi segala sesuatu kan sebelum sepak bola dimulai kan 0-0. Dan bola itu bundar. Ya enggak? Jadi harapannya adalah ya merepotkan Jepang dulu deh. Biar Jepang nggak menang banyak-banyak, kalaupun menang. Kalaupun kalah nggak kebobolan banyak-banyak lawan Jepang. Gitu aja dari saya. Itu prediksi saya untuk Piala Asia 2023 untuk perjuangan Indonesia di grup D. Lawan pertama Irak dari Senin tanggal 15 Januari 2024 jam setengah 10 malam. Lalu hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 jam setengah 10 malam juga 21.30 lawan Vietnam. Dan terakhir lawan Jepang Rabu 24 Januari jam 18.30 atau setengah 7 malam. Itu tadi prediksi saya, dan selamat berjuang untuk timnas Indonesia. Jaya selalu, skuad Garuda. Cayo.